ini kata Allah adalah milik orang-orang yang mencintai dan merindukanmu. Kita semua juru damai, dai harus pandai juru damai, polisi juru damai, kepala desa jadi juru damai, perwiritannya, PKPR-nya, remaja mesinnya jadi juru damai. Punya batas waktu hidup kita ini, apa yang mau kita sombongkan? Hidup ini di dunia cuma beribadah kepada Allah. Hidup ini di dunia ini cuma ngabdi kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Ampuni maksiat mulut kami, ampuni setiap kebohongan yang telah kami ucapkan. Ampuni seandainya mulut ini melukai ibu bapak kami. Ampuni jikalau dari mulut ini banyak orang yang tersakiti. Jadikan mulut ini mulut yang jauh dari berkata dusta ya Rabb. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Lahir anak, mandikan, ajankan. Siapa yang mengajari Ustaz? Bapaknya, jangan aku. Wah, aku nggak ikut-ikut kok. Kan bapaknya yang buat, bukan awak. Dekatkan telinga ayahnya, bibir ayahnya dengan telinga ayah. Tempelkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan kuat-kuat bilangnya sama suaminya. Ini mentang-mentang baru diangkat sama BKM untuk jadi muadzin Masjid Al Huda ini kemaru. Mana anaknya mak? Macam di Mekah Madinah tuh, angin kali kan, jijik kan? Cantik nggak suaranya Pak kalau gitu Bapak suara Bapak? Bu, cantik nggak? Kalau suara ayah kalian kayak gitu, tapi insya Allah besok tungkian anak kita, pecah gendang kupingnya, pelan-pelan macam tadi, ngayunkan, terisi imannya. Selawat boleh. Ya Nabi salam alaika. Boleh. Tapi tengok ini. Tidur. Ya Allah. Ngapet anakku. Lewat semuanya. Yang salah anak atau mak? Yang salah anak atau mak? Yang salah mama bapaknya. Kenapa tidur pakai sarung bapaknya? Tidur. Lagu bola bu. Bola kau di sana. Anaknya nyawa. Oh iya, oh iya. Anak sama mama saut-sautan. Mau jadi apa anak kita? Ayo
sembayang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Boleh? Boleh? Boleh nggak? Enggak. Gini-gini aku penyanyi nih Bu, jangan nyanyi kali kalian. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa perlu kita berzikir kepada Allah malam hari ini? Dan saya ingin mengambil kembali bencana bertubi-tubi, betul. Malapetaka sampai detik ini Allah turunkan dari Lombok, Palu, Selat Sunda, habis dibantai. Ternyata itu semua sudah janji Allah. Udah janji Allah. Karena dalam hadis qudsi Allah itu ngomong sama Allah, ngaku minta izin sama Allah. Satu hari 3 ya. Jadi air laut ini sebenarnya cuma perwakilan dari alam-alam yang lain. Apa kata air laut? Ya Allah, izinkan aku untuk memusnahkan manusia. Kata Allah, tunggu dulu, masih ada hamba yang beristighfar kepada air laut pun enggak. Permintaan yang kedua, ya Allah, izinkan aku untuk memusnahkan manusia. Allah ngomong, nanti dulu, masih ada hamba yang beristighfar kepada. Permintaan yang ketiga, ya Allah, izinkan aku untuk menghancurkan manusia. Sebagian air laut, sebagian diizinkan Allah, tapi kata Allah sebagian tidak tinggalkan sisanya. Karena sisanya itu yang masih hidup sebagai pelajaran bagi yang hidup. Coba diberikan Allah. Benar nggak? Ternyata di sana juga ada bandar judi terbesar. Yang kedua, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan legal. Aku nggak bisa bayangkan Bapak Ibu kalau laki-laki dengan laki-laki kawin apa yang dirasain. Laga berdendam. Perempuan dengan perempuan itulah yang menyebabkan turunnya bencana. Pada waktu peristiwa Isra Mi'raj, pelan-pelan nih, sampailah Mi'raj ditemani oleh malaikat Jibril sampai ke Sidratul Muntaha. Jibril stop. Kenapa stop? Jibril takut terbakar. Malaikat Jibril yang diciptakan dari cahaya nggak berani masuk Pak bersama Nabi Muhammad SAW karena takut hancur, takut terbakar ketika sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi pertanyaannya, sebenarnya yang jadi guru siapa Pak? Jibril atau Nabi Muhammad? Hah? Jelas guru malaikat Jibril itu Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad yang sampai ke Sidratul Muntaha menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang direlakan gak apa-apa menggunakan sandal karena sandal beliau pun tetap suci Pak. Beda dengan nabi-nabi lain. Sampailah lewat Sidratul Muntaha sampai kepada namanya Mustawa, menjumpai Allah. Maaf, jangan ikut-ikut kajian golongan sebelah. Mereka menyatakan bahwa ketika Mi'raj, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu duduk ada di atas, seakan-akan menggambarkan duduk seperti begini Pak. Muhammad, na'udzubillah min jadi Allah laisa kamisli syai'un. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Apakah Allah itu cahaya Ustaz? Bukan, itu makhluk. Apakah Allah itu di pohon kelapa? Bukan. Makanya dari dulu banyak gembong-gembong ini kabar-kabar yang tidak membuat kita takut Pak. Kenapa? Dari dulu orang tua kita mengabarkan untuk supaya kita tidak belajar sifat 20. Jangan belajar sifat 20, nanti gila. Betul gak kabar itu Pak? Saya 30 tahun Pak belajar sifat 20 sampai sekarang gak gila-gila. Tapi sekarang di detik ini
Nggak gila-gila, gila kopi ya. Dia kalau Allah dicari itu ya gila Pak. Allah dicari, di pohon kelapa dicari, di seng dicari. Naudzubillah min dzalik. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Saya singkat, berjumpalah Nabi Muhammad SAW dengan Allah. Apa kata Allah? Ya Muhammad, alam ini, langit, bumi, dan beserta isinya milik siapa? Apa jawab Rasul? Milik engkau ya Allah. Lantas Allah bertanya lagi, ya Muhammad, engkau itu milik siapa? Nabi Muhammad SAW menjawab, milik engkau ya Allah. Pertanyaan yang ketiga yang dilontarkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW, ya Muhammad, aku ini milik siapa? Apa jawab Rasul? Rasulullah nggak menjawab Pak, tertunduk malu saking nggak bisa menjawab pertanyaan Allah yang ketiga. Ya Muhammad, dengarkan kepalamu. Allah menjawab sendiri pertanyaannya. Ya Muhammad, aku ini milik orang-orang yang mencintai engkau. Paham kalimatnya? Artinya dalil yang menyatakan benarlah kata guru-guru kita ketika kita berdoa kepada Allah tidak diawali dengan selawat Pak, diakhiri ditutup dengan selawat, doa kita tidak akan nyampe. Kenapa? Kita harus mengetuk pintu Rasul dulu baru bisa ke Allah. Itu binatang yang halal. Jangankan binatang yang halal, binatang yang diharamkan Allah ketika kita menyentuhnya, ketika kita dijilatnya, ketika kita makannya pun tidak pernah seanjing-anjingnya anjing. Tak pernah anjing jantan itu kawin sama anjing jantan. Tapi ada manusia yang lebih dahsyat daripada anjing. 11. Ya. Jangan main TikTok nih. Biar gua tetap kirim mobil lah. Tak tempat. Dahsyat ya Bapak Ibu ya. Dahsyat ya. Mau kita nggak berpikir seperti itu nggak, ini supaya Allah agar kita berpikir dengan kejadian itu. Maka benarlah dalam hadis qudsi itu ayat laut ini ngomong sama Allah Bapak Ibu. Ya Allah, izinkan aku untuk menghabisi manusia. Kata Allah, nanti dulu masih ada hambaku yang istighfar kepadaku. Ya Allah, permintaan yang kedua, izinkan aku untuk menghancurkan manusia. Kata Allah, engkau si eci ono manusia si sujud dalam. Diminta yang ketiga, ya Allah, izinkan aku untuk menghabisi semua manusia di permukaan bumi di daratan. Silakan kata Allah, tapi tinggalkan sebagian, supaya apa yang sebagian masih hidup itu supaya lihat apa yang terjadi, mereka berpikir apa yang dilakukan. Datang kita nantang di tepi laut pakai BH doang, pakai sempak doang, pakai kacamata meh. Di Bali itu Pak dipakai kuda. Aku kepingin juga lama-lama ke sana. Bukan jalan-jalan wah gitu. Kalau soal begitu di sini banyak. Pak Tujuh itu pinggir jalan. Dulu kami Pak, kalau udah jam 12 nampak orang itu berhenti kami di depannya. Bubar kan? Undang bencana kan? Ngerti? Kenapa diri serta ini Pak masih aman? Kita masih suka meramaikan zikir Pak. Apalagi dari almarhum dulu Deli Serda religius sudah dibuat wirid akbar se-Deli Serda, sekecamatan, sedesa. Di daerah desa kita kan ada nih kan, masih ada wirid Pak. Wirid kan Bu? Biarkan orang-orangnya lancip-lancip wirid gak ada, nggak usah diopek. Mana ada tuh hadis Rasulullah wirid-wirid, biarin aja munculnya ya gitu. Kadang-kadang ada mulut-mulut yang lancip Pak. Doakan mayit gak sampai gitu. Bacakan
Rasulullah nggak melakukan kayak gitu. Macam dia aja Tuhannya bro. Kalau ada orang kayak gitu tuh udah bapak mati duluan. Aku yang bacakan Quran. Kalau bacaan ini nggak sampai sama Allah, bapak boleh balik aja. Macam pemegang kunci surga aja. Ingat bapak ibu, jadilah juru damai, jangan menjadi juru kompor. Kita semua harus menjadi juru damai. Jelas? Karena kompor sudah banyak tersebar, LPG 3 kilo sudah banyak meledak. Jangan ditambah-tambahi lagi. Kita semua juru damai. Dai harus ada juru damai, polisinya juru damai, kepala desa jadi juru damai, perwiritannya, PKPR-nya, remaja mesinnya jadi juru damai. Jelas? Jadikan zikir ini sebagai hobi kita. Jangan jadikan membuka aib orang itu dijadikan hobi. Nyeritakan kejelekan suami sendiri dijadikan hobi. Dengki kepada orang lain dijadikan hobi. Maka ditukar kembali kita hijrah kepada Allah, hijrah untuk menjadi yang lebih baik. Jadikan zikir, baca Quran, sholat, ibadah itu dijadikan hobi kita sehari-hari. Ibadah ini adalah janji kita kepada Allah. Wa ma khalaqtal jinna wal insan illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ngabdi kepada Allah. Jadi urip kita sebagai manusia gini wong coba ngomong. Orang Jawa, oh banyak. Bahasa Mandilenya nggak tahu harus tata apa. Hidup kita, tugas kita dalam dunia ini cuma ibadah kepada Allah. Maka mulai hari ini, ibu bapak, saudara-saudara yang Allah muliakan, kita jadikan zikir kita kepada Allah itu sebagai hobi kita. Ada apa dengan zikir ini sebenarnya? Saya sering-sering menyatakan tujuan kenapa kita disuruh berzikir ini sebenarnya bukan hanya untuk seremonial saja, suka-suka ngumpul di mana-mana. Zikir ini kita usahakan bagaimana untuk membersihkan hati kita yang rusak. Karena Allah itu melihat kita itu melihat hati kita. Saya sering katakan ibadah kita secara syariat mungkin saja diterima oleh Allah. Mungkin saja kita lihat kita rajin ke masjid, rajin sholat, tapi kita kadang-kadang lupa untuk membereskan hati kita yang dengki. Ya Bu, secara syariat bisa saja dia pulang, mungkin dia umroh ke Mekah untuk mendatangi Ka'bah di kota Mekah, tapi kadang-kadang kita lupa untuk mendatangi Ka'bah dalam hati kita. Padahal itu yang sangat penting, bahwa kalau masih ada kita yang punya penyakit hati, dengki, sombong, ria, munafik, itu tidak akan lewat pintu langit pertama, tidak akan lewat sampai pintu langit 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat apa kita siang malam jengkang jengking, tapi kita tak peduli dengan hati kita yang masih kotor? Maka tujuan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini masukkan ke dalam hati kita, dijadikan hobi bahwa aku ingin membersihkan qalbu dari kotoran-kotoran yang selama ini menyerang. Ibu bapak, sombong, dengki itu sumber dari malapetaka kita. Kita hari ini mengajak ingin belajar untuk melihat diri kita sendiri, jangan melihat orang lain. Kalau orang sering marah sama orang, bahwa lihat diri kita, mungkin awak suka marah sama orang lain. Jadi jangan marah-marah dulu ketika kita dimarahi orang lain. Bu, kalau orang sering menceritakan kejelekan kita, jangan langsung dituduh poin. Lihat diri kita, mungkin awak
melihat diri sendiri. Itu makanya ada istilah kalau kita mau kenal Tuhan, maka kenal diri dulu. Tak bisa kita kenal Tuhan kalau nggak kenal diri. Dengan cara apa Ustaz? Zikir terus awal. Hati kita, lisan kita, mata kita, telinga kita, perut kita, kalau ada dari makanan-makanan yang pernah masuk ke perut kita yang haram. Dan hati-hati dengan lisan nih, walaupun lisan tak bertulang tapi ringan sekali. Makanya Allah menciptakan lisan lidah kita ini dipakai buat tempat, buat apa namanya, penjara. Pertama gigi atas bawah, kemudian didouble lagi dengan bibir atas bawah, supaya tak sembarangan lidah kita ini bercakap. Makanya kalau dalam tarikat itu Pak, kalau dalam zikir kepada Allah itu ada istilahnya mengkatutkan lidahnya di langit-langit. Nah, supaya apa? Tujuannya untuk mengikat lisan kita agar tak sembarangan cerita kepada orang lain. Nah, itulah makna dari kenapa orang-orang tarikat dalam zikir kepada Allah itu ketika zikir qalbi, Allah, lidahnya dikatutkan ke langit-langit, diikat rapat supaya terjaga lisannya dari omongan-omongan yang tidak bertanggung jawab. Hati-hati dengan lisan. Mulai hari ini kita jadikan bahwa zikir kita ini sebagai hobi dalam kehidupan sehari-hari. Kemana-mana kita harus berzikir kepada Allah, tidak mesti habis sholat. Ini habis sholat subhanallah, 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 Allahu akbar, rajinnya bukan main. Tapi sambil masak juga kita berzikir kepada Allah. Sambil ngayunkan anak itu berzikir kepada Allah. Tak mesti la ilaha illallah, Allah saja. Allahu, 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 Allah. Naik kereta nih odong-odong tadi dari Tempung kemari, zikir saja Allah, Allah. Makanya aku bilang siapa yang bawa nih odong-odong besok dari Tempung kemari, zikir Allah, Allah, Allah. Insya Allah nggak ada yang dekat sama lain. Wah, orang gila itu. Kemana-mana kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, zikir qalbi supaya terjaga hati kita. Karena sekali lagi Allah melihat qalbu dan melihat. Kalau kita sombong punya harta, harta itu titipan Allah, uang titipan Allah, suami titipan, istri titipan, anak titipan, mobil titipan, sepeda motor titipan, suami titipan Allah. Tapi kalau suaminya takut lagi, biarin aja titipan Allah. Oh wow, enggak. Maka benar yang dibilangkan, dikatakan Allah SWT, dikatakan Umar bin Khattab, kalau satu wilayah itu sudah sering diadakan bencana sama Allah, itu wilayah itu sudah lebih banyak maksiatnya daripada ketaatannya. Kalau hari ini di kampung kita ini blok 4 Helvetia lebih banyak kezalimannya, lebih banyak bandar narkobanya, lebih banyak orang yang menjudi, lebih banyak penzina-penzinanya, lebih banyak banci-bancinya, lebih banyak lesbinya daripada ketaatan yang mau sholat di masjid kita ini. Ingat nanti, tidak jauh ketika Allah turunkan bencana yang lebih parah. Nggak main-main. Itu makanya kita bersyukur Allah masih negur kita hari ini. Allah masih mengencangkan hati kita untuk sama-sama hadir di masjid. Besok sudah tentu belum pasti kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu nafsi zaikatul maut. Tiap kita ini yang bernyawa semuanya mati. Betul. Ibu bapak mati, saya mati. Kalau saya terserah sama Allah, boleh bapak ibu duluan, aku yang belakangan, silakan. Gak senang lagi balik, awak yang di belakangan, kalian yang duluan. Gak apa-apa, foto aja. Nah, makanya kan dibalik. Nah, aku masih muda bu, masih panjang lagi perjalanan. Kalau awak duluan ini siapa yang bawa zikir nanti? Nanti kalau serahkan yang lain nggak enak.
Bu, ini hukumnya haram,